Hai, sahabat satu pesan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa diberkahi. Ya, keluarga Rothschild. Dari ghetto menuju penguasa keuangan dunia. Keluarga Rothschild, sebuah nama yang tak bisa dilepaskan dari sejarah keuangan global, telah memberikan kontribusi besar tak hanya pada perkembangan sistem finansial internasional, tetapi juga dalam kancah perang dan politik. Kejayaan mereka bermula di Frankfurt, Jerman, pada abad ke-18. Saat itu, mereka menghadapi diskriminasi yang kental dan aturan yang tak berpihak, semata karena mereka adalah keturunan Yahudi. Namun, siapa sangka bahwa keluarga Rothschild yang dulunya hidup serba terbatas, kini menjadi klan berpengaruh yang namanya dikenal luas dan tercatat dalam lembaran sejarah dunia. Bibit kesuksesan keluarga Rothschild sudah tertanam di Frankfurt, Jerman, pada tahun 1769. Saat itu, Mayer Amschel Rothschild yang lahir di ghetto, sebuah wilayah khusus kaum Yahudi, memulai bisnisnya di tengah keterbatasan dan aturan ketat yang sangat diskriminatif terhadap kaum Yahudi. Pada masa itu, orang-orang Yahudi seperti keluarga Rothschild dilarang memiliki tanah atau mengelola bisnis pertanian. Akhirnya, Mayer sempat mengikuti jejak ayah dan kakeknya, menjadi pedagang tekstil. Sayangnya, ghetto bukanlah tempat yang ideal untuk mengembangkan bisnis tekstil tersebut, karena mayoritas masyarakat ghetto juga adalah pedagang tekstil dan perabot rumah tangga. Tampaknya memang bisnis-bisnis itulah yang bisa mereka geluti, sebab pemerintah Jerman yang berkuasa saat itu melarang para keturunan Yahudi untuk berbisnis hal-hal lain yang lebih mewah, bahkan jika itu hanya bisnis kain sutra atau buah-buahan segar. Awal mula kekayaan Rothschild. Antik dan koin emas Mayer yang tidak puas dengan bisnis tekstilnya, akhirnya mencari celah dan menemukan lahan bisnis lain yang membuatnya sangat bersemangat. Ia yakin bisnis kali ini akan memberinya keuntungan besar. Selain berbisnis jual beli barang antik, Mayer juga menjalankan bisnis jual beli koin emas, yang di dunia modern saat ini dikenal sebagai trading. Sebagai pedagang yang cerdas, Mayer kemudian mengembangkan strategi bisnis, yang kini dikenal sebagai strategi front running. Ini adalah praktik perdagangan saham atau aset keuangan di mana seseorang yang sudah mengetahui informasi penting yang belum masuk ke ranah publik, melakukan pembelian aset untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi dengan memanipulasi harga jualnya. Mayer akhirnya mendalami bidang ini dengan bertindak sebagai perantara yang melakukan transaksi jual beli atas perintah klien atau investornya. Jika di dunia modern, Mayer mungkin akan dikenal sebagai pialang saham alias broker. Saat itu, klien utama Mayer adalah Pangeran William dari Hesse-Kassel yang selalu ingin membeli koin emas. Cara kerja Mayer adalah ia akan menggunakan uang pinjaman untuk membeli barang yang diinginkan, lalu menjualnya ke Pangeran William dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga belinya. Dengan cara berbisnis seperti inilah, akhirnya pada tahun 1782, Mayer berhasil mengumpulkan kekayaan yang jumlahnya sangat besar. Ambisi Mayer Rothschild membangun dinasti keuangan. Dari sanalah, Mayer segera mengemban posisi sebagai manajer investasi bagi harta milik Pangeran William. Bagi kebanyakan orang, pencapaian ini mungkin sudah dianggap puncak kesuksesan. Namun, tidak demikian halnya dengan Mayer. Baginya, ini hanyalah permulaan. Ia bertekad untuk menancapkan pijakan yang kokoh di kancah keuangan global dan memperluas kekayaannya dengan mendirikan sebuah bank. Langkah ini diambil Mayer untuk mendapatkan pengakuan, penerimaan, dan kepercayaan dari masyarakat luas, serta tentu saja untuk terus menambah pundi-pundi hartanya. Strategi ini terbukti sangat brilian. Pada akhir tahun 1700-an, Mayer telah menjelma menjadi orang terkaya di Frankfurt. Namun, kekayaan itu baginya masih belum cukup untuk ia dan keluarganya bisa mendapatkan pijakan kuat yang akan memungkinkan mereka membentuk dinasti keluarga yang sanggup bertahan melampaui ujian waktu, bahkan melampaui sebuah bangsa dan kerajaan. Dari sini, dapat dipahami bahwa tujuan Mayer sesungguhnya bukan sekadar uang dan harta kekayaan, melainkan sebuah pencapaian yang jauh lebih besar, kemenangan melawan zaman.
Untuk mewujudkan semua itu, Mayer perlu berpikir dan bertindak lebih besar, serta lebih luas dalam taktik bisnisnya. Maka, Mayer melakukan ekspansi bisnis dengan mengirimkan 4 dari 5 putranya untuk membangun cabang-cabang bank di berbagai negara Eropa. Putra-putranya itu tersebar di Vienna, Napoli, Paris, dan London. Dengan demikian, seluruh bank yang didirikan Mayer kini dikelola langsung oleh anak-anaknya sendiri. Amschel von Rothschild, putra pertamanya, mengelola cabang pusat di Frankfurt. Salomon von Rothschild mengelola cabang di Vienna. Nathan Rothschild mengelola cabang di London. Karl von Rothschild mengelola cabang di Napoli. Dan James von Rothschild, si bungsu, mengelola cabang di Paris. Nathan Rothschild, penakluk pasar keuangan London. Pada awal tahun 1800-an, Inggris sedang berada di puncak kejayaannya sebagai negara adidaya global dengan pengaruh kerajaan yang sangat luas. Mereka tak tertandingi, terutama di lautan, berkat angkatan laut kerajaan yang tangguh. Bertepatan dengan itu, revolusi industri telah terjadi dan secara signifikan memengaruhi ekonomi dunia, dengan Inggris menjadi pusat industri dan manufaktur. Sektor keuangan yang berpusat di London pun kian menguat dan bertransformasi menjadi pusat keuangan global. Di momen itulah, Nathan Rothschild yang dikirim ke London oleh ayahnya melihat peluang besar. Ia bertekad membuktikan kepada sang ayah bahwa ia mampu mengembangkan bisnis keluarga menjadi lebih besar dari saudara-saudaranya yang lain. Di antara saudaranya, Nathan memang dikenal lebih ambisius dan kompetitif, namun ia juga sangat temperamental, mudah tersinggung, dan terkadang cepat menyerah dalam urusan bisnis. Sebenarnya, tak ada yang akan menyangka bahwa Nathanlah yang kelak akan menjadi sosok paling berhasil di antara saudara-saudaranya. Saat itu, Nathan dikirim ke London dengan membawa modal investasi sebesar 20.000 pound sterling, yang jika disesuaikan dengan nilai saat ini setara dengan 1.380.000 pound sterling atau sekitar 27,9 miliar rupiah. Nathan segera melipat gandakan modalnya berkali-kali lipat melalui bisnis di industri tekstil, yang pada masa itu memang sedang tumbuh pesat di London. Keuntungan besar Nathan di industri tekstil dan ambisi membangun bank melalui industri tekstil inilah, Nathan berhasil menciptakan 3 pilar keuntungan, dari bahan mentah, pewarna tekstil, dan produk jadi. Ia menyediakan bahan-bahan mentah dan pewarna kepada pabrik tekstil, lalu membeli barang jadi hasil produksi dengan harga yang jauh lebih murah. Kemudian, ia akan menjualnya kembali dengan harga yang lebih kompetitif dari siapapun. Strategi cerdas ini memungkinkan Nathan melipat gandakan modal investasi dari ayahnya yang sebesar 20.000 pound sterling menjadi 60.000 pound sterling. Jika disesuaikan dengan inflasi saat ini, jumlah itu setara dengan 4.124.431 pound sterling atau sekitar 81 miliar rupiah. Sebuah angka fantastis hanya dalam hitungan bulan. Selain bisnis tekstil, Nathan juga mulai terjun ke bisnis lain yang menguntungkan, yaitu penyelundupan barang tekstil dan logam mulia. Hingga tahun 1808, Nathan dikenal dengan reputasinya sebagai individu yang sangat terampil dan unggul dalam berbisnis. Dalam beberapa tahun saja setelah ia memulai bisnisnya di London, Nathan berhasil mencatat pertumbuhan penjualan yang mengesankan mencapai 800.000 pound sterling, yang kini setara dengan 58.252.946 pound sterling atau sekitar 1,13 triliun rupiah. Dengan modal sebesar itu di tangannya, Nathan akhirnya memutuskan untuk membuka Bank Rothschild di London. Ia bertekad membangun sebuah bank yang jauh lebih besar dari bank ayahnya di Frankfurt. Nathan sangat ingin membuat ayahnya bangga dan menunjukkan kesuksesannya. Namun, sayang sekali, sebelum Nathan mencapai puncak kesuksesannya, pada tahun 1812, kesehatan Mayer menurun drastis. Ia tak sempat menyaksikan pencapaian-pencapaian luar biasa yang kelak akan diraih Nathan. Mayer meninggal dunia setelah menyampaikan wasiat penting kepada anak-anaknya.
agar selalu menempatkan keluarga sebagai yang pertama dan utama dalam segala kepentingan serta prioritas mereka demi menjaga kesejahteraan Rothschild. Wasiat inilah yang nampaknya menjadi alasan utama mengapa dinasti Rothschild mampu berumur panjang. Kekompakan, ikatan keluarga yang kuat, dan fondasi yang mereka bangun bersama menjadi kunci utama dalam meraih kesuksesan bisnis mereka. Era peperangan Eropa dan peluang bagi Rothschild. Setelah kepergian Mayer, anak-anaknya tetap meneruskan bisnis sang ayah dan mengembangkan bank yang telah dibangun di berbagai kota. Namun, saat itu Eropa memasuki era peperangan yang berlangsung lebih dari 1 abad. Banyak negara di Eropa mengalami krisis ekonomi selama perang berlangsung. Namun, berkat sistem keuangan canggih yang dimiliki Inggris, negara adidaya ini mampu melancarkan 6 perang dalam 1 abad tanpa menghadapi keruntuhan ekonomi sama sekali. Pada tahun 814, Duke of Wellington yang telah memenangkan perang melawan Napoleon berencana meneruskan perang ke Prancis. Namun, ia menyadari bahwa ia membutuhkan koin Prancis untuk membiayai pengeluaran seperti pembelian perbekalan dan pembayaran pasukan. Nathan melihat ini sebagai kesempatan emas yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Ia pun berupaya untuk memenuhi permintaan koin Prancis yang dibutuhkan kerajaan dan pasukan Duke of Wellington. Nathan, yang tinggal di London, tahu bahwa East India Company memiliki emas senilai 800.000 pound sterling. Saat ini sekitar 52.9.697 pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah yang siap dijual. Nathan segera membelinya setelah melakukan tawar-menawar dan mendapatkan harga murah. Dengan keyakinan bahwa Duke of Wellington akan sangat membutuhkannya, Nathan berencana menjual emas tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Ketika ia kembali ke London dengan membawa semua emas itu, Nathan segera menerima surat dari kerajaan yang menyatakan akan membeli emas tersebut dan meminta bantuan Nathan untuk mengirimkannya ke Prancis. Bisnisnya pun berjalan mulus sesuai perkiraan Nathan, dan ia meraup untung besar dari kesepakatan ini. Ketika perang semakin memanas di seluruh penjuru Eropa, masyarakat Eropa tampaknya sangat membutuhkan pasar valuta asing. Disinilah keluarga Rothschild menemukan ladang bisnis paling menguntungkan mereka. Mereka menawarkan keunggulan kompetitif yang unik dengan sistem perbankan modern yang memungkinkan mereka mengenakan biaya tinggi, bahkan hingga 8%, untuk menyediakan layanan penukaran mata uang. Ini hanyalah sebagian kecil sumber pendapatan keluarga Rothschild selama Perang Eropa berlangsung. Mereka justru lebih banyak mengambil keuntungan dari hasil menjual informasi terkini dan tercepat mengenai perkembangan forex trading yang saat itu baru muncul di Eropa. Forex trading adalah transaksi jual beli mata uang, di mana para trader menukarkan mata uang negara sendiri dengan mata uang negara asing yang diperkirakan nilainya akan naik. Rothschild menjual informasi semacam itu, memberikan perkiraan yang cukup akurat mengenai mata uang mana yang akan melambung naik. Keuntungan yang mereka terima sangat besar. Bank di London bahkan terus memberikan aliran keuntungan kepada perusahaan Nathan, yang membuat Nathan Rothschild segera menjadi orang terkaya di dunia saat itu. Sayangnya, ketika mencapai puncak kejayaannya pada tanggal 28 Juli 1836, Nathan meninggal dunia pada usianya yang ke-58 tahun. Kematian mendadaknya ini mengejutkan banyak orang, mengingat usianya yang terbilang masih cukup muda dibandingkan anggota keluarga Rothschild lainnya yang umumnya berumur panjang. Ibunya sendiri saat itu masih hidup, meski usianya sudah lebih dari 90 tahun. Kematian Nathan disorot oleh media-media Eropa dan namanya kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia perekonomian Eropa, bahkan dunia. Beberapa orang mengklaim bahwa hingga saat ini belum ada yang mampu menyaingi kehebatannya dalam melakukan operasi perdagangan atau bisnis serupa. Dampak paling terasa dari kematian Nathan Rothschild saat itu adalah kerugian pasar valuta asing yang kehilangan sosok penting dalam dunia trading. Namun, bagaimanapun, keluarga Rothschild bisa tetap hidup makmur tanpa Nathan berkat sistem bank yang mereka ciptakan. Bahkan, bank-bank mereka terus berkembang.
Era baru di bawah James Rothschild dan dominasi kereta api kekosongan posisi pemimpin yang tadinya ditempati oleh Nathan, kemudian digantikan oleh James Rothschild, si bungsu yang ditempatkan di Paris. James memiliki karakter yang cukup mirip dengan Nathan. Ia menjadi panglima tertinggi dinasti keluarga, merasakan langsung bagaimana tekanan yang dihadapi kakaknya selama ini. Meskipun margin keuntungan dari pasar valuta asing dan perang masih menjadi sumber penghasilan terbesar, keluarga Rothschild mulai menghadapi persaingan yang semakin ketat yang mengancam bagian keuntungan mereka. James sadar bahwa untuk membawa kejayaan baru yang lebih besar bagi keluarganya, dia harus mencari keunggulan lain. Sebagai anak bungsu, James punya pendidikan yang lebih tinggi dibanding kakak-kakaknya. Ini menjadi bekal dan harapan tersendiri agar James bisa membawa keluarga Rothschild menuju kejayaan yang lebih tinggi lagi. Dia kemudian melirik industri baru yang sedang berkembang pesat, industri perkeretaapian. Pada tahun 1800-an, Eropa mengalami perluasan jalur kereta api yang sangat pesat, dimulai dari jalur Stockton and Darlington di Inggris pada tahun 1825. Jalur kereta api ini merevolusi transportasi, mendorong pertumbuhan industri, meningkatkan perdagangan, dan secara otomatis menghubungkan wilayah-wilayah besar di Eropa. Sepanjang tahun 1840-an, keluarga Rothschild kemudian menyediakan pembiayaan untuk banyak usaha perkeretaapian. Mereka juga meraup komisi dan keuntungan yang sangat besar dari perdagangan obligasi serta saham perkeretaapian. Mereka sangat pandai mengelola uang dan tahu bagaimana cara mengurangi risiko kehilangan uang dalam berbisnis. Perkembangan lini bisnis mereka pun mengubah status mereka. Kini mereka bukan hanya seorang bankir, tetapi juga menjadi investor dan pebisnis di berbagai bidang, termasuk metalurgi, pertambangan, dan tentu saja perkeretaapian. Kemunduran dan kebangkitan, kembali Rothschild. Peran Lionel, kekayaan keluarga Rothschild terus tumbuh tak terbendung, tak peduli dengan gejolak ekonomi apapun yang melanda Eropa. Namun, di tahun 1840-an, ketika pemerintah Prancis terus-menerus menderita kekalahan perang, negara itu terjerat utang dan ekonominya hancur lebur. Kondisi ini memicu kebencian mendalam masyarakat Prancis terhadap pemerintah dan para pemodal yang mendukung mereka. Salah satu pemodal tersebut adalah keluarga Rothschild, yang akhirnya merasakan dampak kemarahan publik. Bank Rothschild di Prancis dibakar, membuat James kewalahan dan terancam bangkrut. James terpaksa meminta bantuan kepada keponakannya, Lionel de Rothschild, putra sulung Nathan yang tinggal di London. Sebenarnya, jika Lionel membantu James, ia menghadapi risiko besar dan potensi kerugian. Namun, seperti wasiat kakeknya, keluarga harus menjadi yang utama dalam segala hal. Lionel akhirnya membantu dengan mengatur pinjaman dari bank di London untuk menyelamatkan pamannya dari kebangkrutan. Lionel, yang memiliki pemikiran lebih sosialis, bertekad membantu masyarakat London, khususnya kaum Yahudi, untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, ia mencalonkan diri di parlemen dan membiayai media untuk mendukung pemilihannya. Pada pertengahan abad ke-19, sebagian besar pembatasan terhadap kaum Yahudi di Inggris memang telah dicabut. Dewan telah mengesahkan undang-undang yang mengizinkan seorang Yahudi untuk duduk di parlemen. Berdasarkan hukum ini, pada Agustus 1847, Lionel de Rothschild mengajukan diri sebagai kandidat Partai Liberal untuk kota London. Lionel memang kemudian terpilih, namun ia menghadapi masalah saat pelantikan anggota parlemen. Lionel harus mengucapkan sumpah berdasarkan Alkitab, tetapi ia menolak dan bersikeras ingin bersumpah berdasarkan perjanjian lama. Setahun kemudian, anggota dewan menghapuskan sumpah tersebut, membuka jalan bagi Lionel untuk menempati kursi parlemen. Seiring berjalannya waktu, usia James yang semakin tua membuat Lionel harus pelan-pelan mengambil alih peran sebagai pemimpin keluarga Rothschild, mengisi posisi yang dulu ditempati ayahnya. Namun, zaman telah banyak berubah. Meskipun keluarga mereka sangat berkuasa di Eropa, era baru membawa kerajaan perbankan baru ke Eropa, yaitu JP Morgan & Co. yang dimiliki oleh JP Morgan.
Kedatangan perusahaan ini menciptakan persaingan yang besar dan ketat bagi keluarga Rothschild. Bangkitnya JP Morgan dan tantangan baru bagi Rothschild. JP Morgan adalah seorang bankir dari Inggris yang awalnya bekerja untuk perusahaan perbankan dagang, George Peabody dan Company. Pada tahun 1864, setelah Peabody pensiun, JP Morgan mengambil alih perusahaan tersebut. Ia masih muda saat itu, tetapi pola pikirnya sangat dewasa dan dianggap menghibur oleh pemodal lain. Jika menyangkut bisnis, JP Morgan suka mengeksplorasi hal-hal baru dan berani mengambil risiko besar dalam perjalanan bisnisnya. Bagi Morgan, untuk bisa masuk ke liga besar perbankan, ia harus menjadi sosok yang berani mengambil risiko, dan ia memilih untuk terjun ke risiko pendanaan pemerintah dan bankir lainnya. Pada tahun 1800-an, tidak ada peluang bisnis dengan keuntungan besar yang lebih baik daripada perang. Tak lama setelah JP Morgan mengambil alih perusahaan pribadinya, ada peluang menarik baginya dalam berbisnis. Saat itu, di tahun 1867, Prancis, yang ekonominya telah bangkit kembali, mencoba membeli Luxembourg dari Belanda. Namun, Rusia menentang hal tersebut hingga menimbulkan ketegangan antar negara. Kanselir Prusia saat itu, Otto von Bismarck, adalah tokoh militer yang dikenal sangat kejam dan haus akan perang serta kekuasaan. Ketika ketegangan antar negara meningkat, ia menunggu kesempatan untuk menyerang dengan tujuan memajukan penyatuan Jerman di bawah kepemimpinan Prusia. 3 tahun setelah ketegangan terjadi, apa yang dinantikan oleh Otto akhirnya terwujud. Tepat pada tanggal 19 Juli 1870, Napoleon III menyatakan perang terhadap Prusia. Melihat peperangan akan segera pecah, keluarga Rothschild yang telah membiayai perang selama 1 abad memiliki kemampuan luar biasa untuk memprediksi apakah suatu negara akan menang atau kalah. Mereka tidak percaya Prancis akan mengalahkan Otto yang terkenal kejam dan tangguh, dan Rothschild berpikir bahwa tidak masuk akal untuk meminjamkan uang kepada Prancis pada momen ini. Ketika bank-bank besar seperti Rothschild dan Baring menolak memberikan pinjaman uang kepada Prancis, JP Morgan justru melihat ini sebagai peluang yang harus segera diambilnya. Ia tidak peduli apakah Prancis bisa atau tidak memenangkan perang, karena yang dipikirkan Morgan adalah apakah Prancis bisa membayar kembali pinjaman yang telah diberikannya. JP Morgan yakin bahwa meskipun Prancis kalah perang, ketahanan ekonomi negara tersebut bisa menjamin bahwa mereka dapat membayar kembali pinjaman tersebut. Jadi, bersama sindikatnya, Morgan berhasil mengumpulkan dana sebesar 10 juta pound untuk tentara Prancis. Sebagai seorang bankir Amerika, ia memberikan keunggulan berupa akses kepada pemerintah Prancis untuk membeli senjata Amerika. Peperangan antara Prancis dan Prusia itu pada akhirnya ditentukan oleh Jerman dengan diadakannya perjanjian Frankfurt pada tahun 1871 yang menyebabkan kerugian teritorial signifikan bagi Prancis dan proklamasi Kekaisaran Jerman di Hall of Mirrors di Istana Versailles. Ketika perang ini berakhir dengan kerugian yang lebih banyak di pihak Prancis, untungnya pemerintah Prancis tetap membayar seluruh pinjamannya pada tahun 1873. Ini membuat JP Morgan mendapatkan banyak keuntungan lebih cepat dari perkiraannya sendiri. Ia memperoleh keuntungan sebanyak 1,5 juta pound, yang membuat Morgan bisa menambah modal perusahaannya dan mendorongnya ke posisi teratas dalam pembiayaan pemerintah, mengalahkan keluarga Rothschild saat itu. Tantangan dinasti Rothschild jadi bertambah. Kali ini mereka memiliki pesaing yang brilian dalam melihat peluang. Apalagi di masa-masa ini, keluarga Rothschild yang telah kehilangan James di tahun 1868 kini sedikit kehilangan arah. Ambisi global Lionel Rothschild dan fokus ke Amerika. Akibat adanya pengelompokan tersendiri di dalam keluarga, Lionel de Rothschild yang kini bertindak sebagai pemimpin keluarga, mulai berusaha lebih terfokus untuk menguatkan kembali kejayaan mereka. Ia bertekad merekatkan lagi ikatan keluarga dan membangun status sosial yang lebih tinggi dengan melakukan ekspansi bisnis ke luar Eropa. Diketahui, keluarga Rothschild mengalokasikan 37% portofolio kekayaan mereka ke Mesir dan mendanai jalur kereta api di India. Namun, untuk benar-benar menggapai kembali kejayaan masa lalu,
Lionel menyadari ia perlu mencari pasar yang lebih besar dan menguntungkan. Saat itulah Amerika Serikat menjadi sasarannya. Pada tahun 1850-an hingga 1870-an, Amerika memang mengalami pertumbuhan pesat di berbagai bidang, didorong oleh revolusi industri, ekspansi ke arah barat, dan selesainya proyek jalur kereta api lintas benua pada tahun 1850-1869. Era ini menjadi magnet industri, di mana saat itu Cornelius Vanderbilt menguasai bidang kereta api, Andrew Carnegie di bidang baja, dan John D. Rockefeller di bidang minyak yang berpuncak pada pembentukan Standard Oil. Para pengusaha besar ini telah mengubah arah bisnis Amerika dan memperkenalkan inovasi serta struktur organisasi baru. Keluarga Rothschild yang sebelumnya meremehkan kekuatan Amerika dan menganggapnya sebagai negeri orang gila, kini melihat kebangkitan negara ini sebagai lahan peluang bisnis yang menjanjikan, mengingat Amerika segera menjadi pusat keuangan global yang baru. Namun, sama seperti di Eropa sebelumnya, hanya pertumpahan darah yang bisa memberikan peluang dan keuntungan lebih banyak di Amerika. Pertumpahan darah itu terjadi pada tanggal 9 Mei 1893. Setelah pasar kereta api berkembang pesat selama beberapa dekade, terjadi ekspansi dan pembangunan berlebihan yang mendadak kacau, mengakibatkan depresi besar. Krisis ekonomi paling fatal ini melumpuhkan roda-roda perekonomian dalam skala besar. Tak hanya menyerang rakyat, tetapi juga negara dan bank. Kepanikan massal pun tak terhindarkan. Presiden Amerika saat itu, Grover Cleveland, bertekad mempertahankan standar emas dan menolak melakukan kebijakan fiskal ekspansif seperti pemotongan pajak dan peningkatan belanja pemerintah. Di era tersebut, dolar Amerika belum menjadi mata uang utama dunia. Kedudukannya masih ditempati oleh pound Inggris. Jadi, Presiden Grover berpikir, jika ingin menjaga kepercayaan rakyat dan dunia terhadap pemerintah Amerika Serikat, ia harus menjaga konvertibilitas atau kualitas daya tukar dolar dengan mengganti transaksi sementara ke dalam emas. Keputusan ini membuat cadangan emas di pemerintahan Grover Cleveland hampir habis, sehingga ia meminta bantuan Junius Morgan, ayah dari JP Morgan, yang memiliki perusahaan perbankan di Amerika, untuk memberikan suntikan dana. Kebangkitan JP Morgan dan persekutuan tak terduga sayangnya, pada akhir tahun 1800-an, Junius Morgan meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas, menjadikan JP Morgan sebagai kepala keluarga dan pewaris tunggal perusahaan ayahnya di Amerika. Karena belum sempat mendapat suntikan dana dari Junius Morgan, pemerintahan yang dipimpin Grover terpaksa menghabiskan cadangan emasnya lebih dulu. Namun, JP Morgan sendiri tidak bisa tinggal diam melihat negara muda Amerika, tempat ia tumbuh, menuju kehancuran. Itu berarti juga keruntuhan bagi kerajaan perbankannya sendiri. JP Morgan banyak mempertimbangkan keputusannya selama masa-masa ini. Ia tahu satu keluarga yang memiliki akses terhadap emas dalam jumlah besar yang dapat membantu pemerintahan Amerika, yaitu keluarga Rothschild. Keluarga itu sudah selama 3 dekade berinvestasi dalam operasi penambangan emas dan perak, karena memang memiliki minat yang sangat besar terhadap emas. Selain itu, banyak penerbitan obligasi yang ditangani keluarga Rothschild pada masa-masa ini terkait dengan peningkatan standar emas oleh penerimanya. JP Morgan berhasil mengumpulkan 65 juta dolar dengan menerbitkan obligasi pemerintah dan menggunakan uang tersebut untuk bernegosiasi dengan keluarga Rothschild. Setelah kesepakatan terjadi, JP Morgan berhasil membeli 3,5 juta ons emas untuk pemerintah federal ACS. Kerjasama antara JP Morgan dan keluarga Rothschild ini menjadikan penawaran obligasi mereka sebagai salah satu investasi yang paling banyak dicari oleh para investor atau trader. Obligasi tersebut bahkan terjual habis hanya dalam waktu 30 menit saat ditawarkan ke publik. Setelah mendapatkan suntikan dana berupa emas dari JP Morgan, akhirnya Amerika Serikat berhasil mendapat pengakuan di kancah dunia sebagai negara baru yang menyaingi negara manapun dalam sejarah. Amerika Serikat segera menjadi negara adidaya. Sejalan dengan itu,
keluarga Rothschild juga berhasil memperluas jangkauan bisnis mereka di Amerika, bahkan seluruh dunia pada tahun 880-an dan awal 980-an. Sementara itu, kerajaan-kerajaan lama di Eropa masih sibuk menghadapi pertikaian besar yang segera mencapai titik puncak ketegangan akibat dipicu oleh persaingan antar negara, pembangunan militer, dan aliansi yang kompleks. Meskipun jalan menuju perang mengancam bisnis dengan potensi bencana, keluarga Rothschild justru melihat peluang untuk memanfaatkan situasi ini. Pecahnya Perang Dunia I dan strategi Rothschild. Sepanjang awal 1900-an, situasi di Eropa memanas dengan cepat lewat perselisihan antar negara. Kepala Bank Rothschild di London saat itu, yang posisinya diisi oleh Nathaniel Mayer Rothschild, atau yang dikenal dengan nama Nati Rothschild, cucu dari Nathan Rothschild dan keponakan dari Lionel de Rothschild. Kemudian bicara pada pemerintahan Inggris untuk memperluas kemampuan angkatan lautnya. Ini adalah taktik bisnis yang Nati gunakan karena dia tahu bahwa pemerintah akan rela mengeluarkan banyak uang untuk meningkatkan kekuatan militer mereka. Hal ini akan menjadi ladang keuntungan yang sangat besar bagi keluarga Rothschild yang meminjamkan uang untuk pemerintah. Saat keluarga Rothschild masih memikirkan peluang bisnis dan mencari celah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, nampaknya perang kali itu akan sangat memburuk dan berada di luar prediksi siapapun. Hal ini dipicu oleh tragedi yang terjadi pada tanggal 28 Juni 1914. Pembunuhan Adipati Agung Franz Ferdinand, pewaris takhta kerajaan Austria-Hongaria. Dia dan istrinya dibunuh di Sarajevo setelah ditembak oleh Gavrilo Princip, seorang anggota Young Bosnia berusia 19 tahun. Tujuan pembunuhannya adalah untuk melepaskan Bosnia dari Austria-Hongaria dan menyatukan seluruh bangsa Slavia Selatan, terdiri dari Bosnia, Bulgaria, Kroasia, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia, di bawah Serbia Raya. Namun, nasib berkata lain. Pembunuhan ini malah memicu krisis politik dan deklarasi perang antara Austria-Hongaria melawan Serbia. Sebulan setelah kematian Adipati Agung Franz Ferdinand, sekutu Austria-Hongaria dan sekutu Serbia menyatakan perang satu sama lain hingga pecahlah Perang Dunia I. Eropa dilanda perang besar-besaran dan menimbulkan korban jiwa yang tak main-main, dengan perkiraan 10 juta tentara dan 7 juta warga sipil tewas. Pada momen-momen inilah keluarga Rothschild akhirnya bersekutu dengan pihak yang berseberangan supaya bisa selamat dari Perang Dunia I. Mereka juga mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari pendanaan perang. Namun, selama Perang Dunia I ini, mereka tidak dapat meraup seluruh peluang keuntungan bisnis yang ada karena persaingan dengan dinasti perbankan Amerika yang dipimpin oleh JP Morgan Bank. Masa suram Rothschild dan kebangkitan JP Morgan Bank yang dipimpin JP Morgan saat itu berfungsi sebagai pemodal utama bagi pemerintah serta ICAO2S, mengumpulkan dana melalui obligasi perang, dan memberikan pinjaman krusial kepada sekutu-sekutu Eropa. Namun, pada tahun 1935, surat kabar Jewish Chronicle berani membuat pernyataan di beritanya bahwa masa kejayaan keluarga Rothschild sedang memudar. Pernyataan ini didasari fakta bahwa generasi penerus Rothschild yang paling berbakat secara intelektual dan memiliki kemampuan memimpin yang baik telah meninggalkan bisnis keluarga. Memang, setelah Perang Dunia I, keluarga Rothschild menjadi berantakan dan terpecah belah. Dampaknya bahkan sampai pada divisi perbankan di berbagai cabang yang kini berjalan masing-masing, karena punya tujuan yang berbeda-beda lantaran lebih mengutamakan negara tempat bank-bank ini beroperasi. Pada saat yang sama, Eropa mulai mengalami peningkatan sentimen antisemit, yaitu sikap permusuhan terhadap kaum Yahudi, yang berujung pada diskriminasi bahkan penganiayaan. Sentimen antisemit ini muncul, didorong oleh kesulitan ekonomi dan kerusuhan politik. Dalam situasi ini, keluarga Rothschild sebagai bankir Yahudi terkemuka harus menghadapi pengawasan dan permusuhan yang semakin ketat. Jerman, setelah kekalahannya di Perang Dunia I, mengalami salah satu kemerosotan ekonomi paling parah. Disinilah Hitler muncul sebagai pemimpin baru yang memanfaatkan kemarahan masyarakat Jerman
dan dia dengan cepat naik ke posisi kanselir. Kenaikan kekuasaannya menimbulkan masalah serius bagi keluarga Rothschild, khususnya cabang perbankan yang ada di Frankfurt, Jerman. 21 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia I, tepatnya pada tahun 1939, perang terbesar dalam sejarah umat manusia kembali meletus. Setahun setelahnya, pada musim semi tahun 1940, Hitler meraih kemenangan demi kemenangan dalam perang yang sedang berkobar. Wilayah Denmark dan Norwegia dengan cepat jatuh ke dalam kepemimpinannya. Dia juga kemudian menargetkan Belanda dan Belgia untuk ditaklukkan. Negara-negara di Eropa saat itu seolah tidak mampu menandingi kekuatan lapis baja dan udara Jerman yang sangat kuat. Ini membuat Hitler seperti berada di atas angin, dan dalam waktu singkat, di bulan Juni, dia berhasil menguasai Paris. Hitler dan pasukannya semakin dekat dengan Inggris yang menjadi target penaklukan berikutnya. Jika Eropa benar-benar dikuasai seluruhnya oleh Jerman, maka sudah tentu keluarga Rothschild akan terancam menuju kehancuran. Melihat situasi yang tidak menguntungkan sebagai kaum Yahudi, beberapa anggota keluarga Rothschild kemudian diketahui terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap kepemimpinan Nazi. Namun, tak sedikit juga yang meninggalkan Eropa untuk menghindari penganiayaan dan mencari perlindungan di negara yang lebih aman. Ketika tank-tank Jerman mulai meluncur ke Paris pada tahun 1940, keluarga Rothschild di Prancis mulai merasakan bahwa diri mereka berada dalam bahaya. Edward de Rothschild, anggota keluarga Rothschild tertua di Prancis, bersama Robert de Maurice, berhasil melarikan diri. Ada yang pergi ke Amerika, ada pula yang mencari perlindungan di Inggris. Meskipun mereka selamat, dampaknya bagi keluarga Rothschild sangat besar. Mereka menerima kerugian finansial yang signifikan karena aset dan properti mereka disita oleh Jerman. Dampak ini dirasakan hingga Jerman akhirnya menyerahkan diri kepada PBB dan membebaskan negara-negara jajahannya. N.M. Rothschild and Sons Limited menjaga tradisi dan menghadapi badai. Setelah situasi berangsur-angsur membaik dan tidak ada lagi aktivitas antisemit yang mengganggu dinasti Rothschild, tantangan lain yang belum terselesaikan mulai mengganggu kelangsungan kejayaan keluarga ini. Situasi keluarga yang sempat berpencar dan tidak lagi satu tujuan lantaran Perang Dunia mengubah arah mereka, membuat perusahaan Rothschild di London mengambil sikap untuk membangun kembali kejayaan dan menentukan arahnya sendiri. Perusahaan yang diberi nama N.M. Rothschild dan Sons Limited ini merasa memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang pendanaan pemerintah. Mereka mendanai proyek-proyek besar yang sedang berjalan dan membangun hubungan baik dengan pemerintah serta negara-negara kuat lainnya. Hal ini diyakini oleh keluarga Rothschild, cabang London, sebagai cara untuk menjaga bisnis mereka tetap berjalan baik. Mereka tidak mengutamakan ekspansi, melainkan mempertahankan model bisnisnya sebagai klub swasta yang mampu membiayai para elit sambil terus menghindari pengawasan publik. Pada tahun 1970-an, Robert Maxwell, seorang calon raja media yang bertugas di Angkatan Darat Inggris selama Perang Dunia I, meminta bantuan kepada N.M. Rothschild untuk bisnisnya di industri penerbitan. Setelah Perang, Robert, yang sempat bekerja untuk bagian intelijen Inggris, kemudian beralih ke industri penerbitan. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, ia berhasil mengambil alih beberapa perusahaan penerbitan Inggris, termasuk Surat Kabar, Pergamon Press, dan Mirror Group. Robert juga seorang Yahudi yang keluarganya musnah semua dalam Holocaust, dan hanya dia yang berhasil selamat. Sejak kecil, ia menderita dalam kemiskinan. Itu sebabnya ia bertekad untuk tidak pernah menjadi miskin lagi dan ingin membesarkan kerajaan bisnisnya. Untuk itu, Robert membutuhkan banyak modal yang mungkin hanya bisa disediakan oleh orang-orang seperti keluarga Rothschild. Ia akhirnya melakukan transaksi peminjaman dan investasi dengan keluarga Rothschild pada akhir tahun 1970-an. Sepanjang tahun 1980-an, investasi Robert tampaknya berjalan baik. Namun, masalah muncul di internal perusahaan N.M. Rothschild.
Saat itu, Lord Victor Rothschild dan putranya yang bernama Jacob Rothschild bertengkar dan berselisih paham dengan sepupu mereka, Sir Evelyn de Rothschild. Di masa ini, perubahan besar sedang terjadi di dunia perbankan, di mana bank-bank besar mengakuisisi bank-bank kecil untuk memperkuat diri dan tentu saja mendatangkan keuntungan lebih banyak dengan risiko lebih kecil. Disinilah Jacob Rothschild meyakini bahwa sistem perbankan mereka harus beradaptasi dengan strategi modern dan mengejar ekspansi secara agresif. Namun, Sir Evelyn yang memimpin NM Rothschild menegaskan kepada Jacob bahwa modernisasi struktur kepemilikan akan sangat berisiko terhadap kendali mutlak yang dimiliki keluarga, karena memang sudah menjadi aturan bahwa kendali Bank Rothschild harus selalu dimiliki sepenuhnya oleh keluarga Rothschild. Dalam ketegangan antara putranya, Jacob, dan saudara sepupu, Sir Evelyn, akhirnya Lord Victor Rothschild turun tangan untuk menengahi mereka. Pertikaian itu berakhir pada keputusan bahwa Jacob dan Lord Victor dipaksa keluar dari perusahaan. Namun, ini baru masalah kecil yang terjadi di internal NM Rothschild. Sampai akhirnya sebuah skandal besar meledak dan mengancam reputasi keluarga Rothschild. Semuanya bermula ketika Robert Maxwell ditemukan meninggal pada tahun 1991 setelah menghilang dari kapal pesiar pribadinya yang sedang berlayar di lautan sekitar Kepulauan Canary. Kematiannya juga akhirnya mengungkap bahwa Robert telah menyalahgunakan ratusan juta dana pensiun karyawannya untuk menopang operasional perusahaan dan gaya hidup mewahnya. Ada dua versi cerita untuk kematiannya. Robert mengakhiri hidup atau Robert mengalami kecelakaan. Dampak skandal Maxwell dan evolusi bisnis Rothschild. Terlepas dari bagaimana Robert Maxwell mengakhiri hidupnya, yang jelas kematiannya telah menyeret reputasi NM Rothschild and Sons Limited ke dalam pusaran skandal besar penggelapan uang yang akhirnya merusak citra mereka. Sir Evelyn de Rothschild menanggapi kejadian ini dengan bijak, menegaskan pentingnya kebijaksanaan dan menjaga privasi bank. Bagaimanapun, skandal yang menimpa NM Rothschild ini menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan keluarga Rothschild. Dari informasi terbaru di tahun 2023, keluarga Rothschild telah memperluas cakupan minat dan bisnis mereka melampaui perbankan tradisional. Perusahaan mereka kini merambah berbagai sektor, mencakup perbankan investasi, manajemen kekayaan dan aset, ekuitas swasta, hingga filantropi. Kantor perbankan awal yang didirikan di Paris, Vienna, Frankfurt, London, dan Naples, yang pernah menjadi fondasi dinasti perbankan Rothschild, kini telah beradaptasi dengan lanskap keuangan yang terus berkembang. Pengaruh mereka terus meluas seiring berjalannya waktu. Fondasi kejayaan, prinsip keluarga, dan tradisi pernikahan. Pengaruh mereka saat ini tak lepas dari keberhasilan Mayer Amschel Rothschild dalam mendidik dan menanamkan prinsip pada 5 putranya. Amschel von Rothschild, Salomon von Rothschild, Nathan Rothschild, Karl von Rothschild, dan James von Rothschild. Dalam waktu singkat, kelimanya berhasil meraih kesuksesan besar dan bahkan dianugerahi gelar bangsawan dari kerajaan Austria. Anak-anak Mayer mampu mempertahankan kejayaan hingga sejauh ini berkat ketaatan mereka pada wasiat sang ayah, yang meminta agar mereka selalu mendahulukan keluarga di atas kepentingan apapun. Demi menjaga jalinan kekeluargaan mereka tetap erat, mempertahankan kejayaan, dan hanya menggunakan kekayaan untuk keluarga sendiri, kebanyakan anak-anak di generasi berikutnya kemudian menikah dengan sepupu-sepupu mereka sendiri. Contohnya, putra Salomon bernama Anselm von Rothschild menikahi sepupunya, Charlotte Rothschild, putri dari Nathan. Demikian pula, putra sulung Nathan, Lionel de Rothschild, menikahi putri Karl von Rothschild yang bernama Carlotta. Praktik ini terus berlanjut selama beberapa generasi. Hanya Amschel yang tidak melakukan praktik pernikahan antar sepupu, karena ia memang tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak. Oleh karena itu, ketika Amschel von Rothschild meninggal, cabang Frankfurt yang dikelolanya diwariskan kepada 2 dari 3 putra Karl von Rothschild, Mayer von Rothschild
dan Wilhelm von Rothschild. Sementara anak tengah Karl, Adolf von Rothschild, mewarisi cabang Naples. Sayangnya, ketiga anak ini tidak ada yang memiliki keturunan, sehingga cabang di Naples dan Frankfurt terpaksa ditutup. Adaptasi generasi baru dan dampak sejarah. Memasuki generasi keempat, anak-anak yang terlahir dalam kemewahan merasa ingin menentukan jalan hidup mereka sendiri karena kurang tertarik dengan bisnis perbankan. Beberapa di antara mereka lebih tertarik pada dunia seni, arsitektur, bahkan politik. Dua anak Anselm von Rothschild adalah contohnya, yang memilih berkiprah di bidang seni dan politik. Oleh karena itu, si bungsu Albert von Rothschild akhirnya mewarisi posisi ayahnya sebagai pemegang cabang bank Rothschild di Vienna. Albert menikah dengan sepupunya, Bettina Rothschild, putri dari Alphonse von Rothschild, anak James Rothschild. Posisi ini kemudian diwariskan lagi kepada salah satu putranya, Louis de Rothschild. Sayangnya, di tangan Louis, bank yang dikelolanya bangkrut karena 3 situasi besar. Krisis ekonomi yang terjadi di Vienna, serta penyitaan aset dan properti oleh Nazisme di Perang Dunia II. Kini, yang tersisa hanyalah cabang di London dan Paris, yang masih beroperasi hingga saat ini. Cabang Paris yang dikelola James kemudian diturunkan kepada 4 anaknya dari pernikahan dengan Betty Rothschild, keponakannya sendiri, putri Salomon von Rothschild. Dari keempat putra itu, anak ketiga James, Salomon de Rothschild, meninggal di usia muda saat berada di Amerika karena ia bercita-cita ingin membuka cabang bank di sana. Sisa anak-anak James lainnya meneruskan garis keturunan yang bertahan hingga saat ini. Sebagai catatan penting, di balik pengaruh Rothschild dalam sistem pergerakan ekonomi dunia yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, memang telah dijelaskan bahwa keluarga Rothschild ini memanfaatkan perang sebagai ladang bisnis mereka. Ini adalah tempat di mana mereka bisa meraup keuntungan dari negara-negara adidaya. Bahkan, rumor yang beredar menyebutkan bahwa keluarga Rothschild punya pengaruh kuat hingga bisa mengatur geopolitik dunia. Tak hanya itu, konon, keluarga Rothschild juga mendukung gerakan Zionis Israel dalam perang dan upaya mereka menguasai tanah Palestina. Putra bungsu James, Edmond de Rothschild, merupakan pendukung gerakan Zionis awal jauh sebelum Holocaust terjadi dan beberapa dekade sebelum pendudukan Inggris di Palestina. Edmond adalah tokoh yang membeli tanah dari Ottoman dan membantu mendanai permukiman Yahudi pertama di tanah Palestina yang sekarang disebut Israel. Putra Edmond, James, kemudian mengambil alih dana yang digunakan untuk membangun gedung Knesset atau sekarang dikenal sebagai gedung parlemen Israel di Yerusalem. Sementara Edmond dan keluarganya sibuk dengan kiprahnya mendukung Zionis, putra sulung James von Rothschild, yaitu Alphonse de Rothschild, menjadi pemimpin perusahaan perbankan Rothschild. Saat ini, posisi tertinggi dari perusahaan yang berganti nama menjadi Rothschild dan Co. dipegang oleh David de Rothschild, generasi ke-6 keluarga Rothschild, yang kemudian bergabung dengan perusahaan di London. David menjabat sebagai ketua tertinggi dan kepala keluarga. David juga diketahui saat ini menjabat sebagai ketua Kongres Yahudi Dunia, sebuah organisasi internasional yang berbasis di New York dan mewakili kepentingan diplomatik Yahudi di seluruh dunia. David telah menempatkan putranya, Alexandre de Rothschild, sebagai pewaris utama. Kemanusiaan dan dinamika internal berbanding lurus dengan keturunan Nathan Rothschild yang dikenal sangat manusiawi, yang jarang diketahui orang lain adalah ia tercatat dalam sejarah sebagai tokoh yang punya andil besar dalam mengakhiri perbudakan di Inggris. Selama ia berjaya di sana, ia mengeluarkan jutaan pound sterling untuk membantu membeli dan memerdekakan para budak. Sifat ini tampaknya menurun pada keempat putranya, terutama si sulung dan si bungsu, yaitu Lionel de Rothschild dan Mayer de Rothschild, yang terjun ke dunia politik untuk membantu membuat perubahan dalam perundang-undangan dan membawa negara menjadi tempat yang lebih baik serta manusiawi bagi rakyatnya. Putra Lionel, Nathaniel Mayer Rothschild, juga bergabung ke dalam dunia politik untuk meneruskan kepentingan keluarganya. Ia tidak hanya duduk sebagai anggota parlemen,
tetapi juga mewarisi perusahaan keluarga dan kemudian terlibat dalam pendanaan Cecil Rhodes, pendiri Rhodesia dan perusahaan berlian De Beers. Kiprahnya menambah pengaruh kekayaan serta kekuasaan keluarga di Inggris. Hasilnya diturunkan kepada putranya, Walter Rothschild, dari pernikahan dengan Emma Rothschild, sepupunya sendiri. Walter memiliki peran besar dalam keterlibatannya di deklarasi pemerintah Inggris yang membangun tanah air nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina. Sebenarnya, keputusan keterlibatan ini tidak sepenuhnya didukung oleh seluruh keluarga Rothschild. Sepupu Walter, Lionel de Rothschild, salah satu anggota parlemen Inggris, menentang habis-habisan pembentukan negara Yahudi di Palestina. Ia bahkan mengupayakan terciptanya Liga Yahudi Inggris yang mendukung penentangan ini. Bagaimanapun, masih banyak pertentangan dan pertengkaran internal yang terjadi di dalam keluarga Rothschild. Namun hal itu tidak pernah membuat keluarga ini hancur. Mereka justru semakin berkembang dan bertahan dalam kejayaan melintasi zaman. Saat ini, setelah melewati 6 generasi, praktik pernikahan antar sepupu tidak lagi dilakukan. Kebanyakan anggota keluarga Rothschild kini menikahi orang-orang berpengaruh seperti pemenang Nobel, pemilik perusahaan Genevieve Beazley, keluarga Hilton, salah satu keluarga terkaya di dunia, dan keluarga Goldsmith, yang juga merupakan keluarga keturunan Yahudi dan bergerak di bidang perbankan. Namun, prinsip mengenai pemegang kekuasaan mutlak perusahaan hanya bisa diwariskan kepada keturunan-keturunan Rothschild yang ada. Demikianlah kisah Jacob Wetterling, sebuah pengingat pahit tentang kerapuhan yang dialami pada masa kanak-kanak dan kekuatan tak terbatas dari cinta keluarga. Semoga perjuangan keluarga Wetterling dan para advokat lainnya bisa terus membawa perubahan positif demi melindungi generasi penerus kita. Demikianlah kisah panjang dan kompleks tentang dinasti Rothschild, sebuah keluarga yang jejaknya terukir dalam sejarah keuangan, politik, dan bahkan konflik global. Dari awal yang sederhana di ghetto Frankfurt hingga menjadi kekuatan yang memengaruhi nasib bangsa-bangsa, perjalanan mereka penuh dengan ambisi, strategi brilian, namun juga kontroversi. Kisah mereka adalah pengingat tentang kekuatan ikatan keluarga, visi jangka panjang, dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan zaman yang paling drastis. Dari intrik bisnis hingga keterlibatan dalam peristiwa dunia, warisan Rothschild terus berlanjut, menunjukkan bagaimana sebuah dinasti dapat bertahan dan berkembang melampaui ekspektasi.